Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofwan Nugraha dan ini adalah video tutorial pengganti pertemuan tatap muka mata kuliah Bahasa Inggris 1 di program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamujung. Pada video tutorial ini kita akan membahas tentang nouns as parts of speech atau kata benda sebagai bagian dari klasifikasi kelas kata di dalam bahasa Inggris. Karena ini adalah pertemuan pertama yang membahas tentang parts of speech, kita akan bahas dulu sedikit tentang apa itu parts of speech sebelum kita membongkar lebih jauh ke dalam materi tentang nouns atau kata benda. Baik, pertanyaan pertama yang akan kita bahas adalah what is a parts of speech? Apa itu parts of speech? Parts of speech adalah suatu pengklasifikasian atau kategorisasi kelas kata ya di dalam bahasa Inggris. Kalau kita terjemahkan ke dalam teori kebahasaan pakai istilah bahasa Indonesia aja ya, parts of speech itu kurang lebih sama artinya dengan kelas kata. Ya, jadi karena disebut kelas kata berarti dia pengklasifikasian kata-kata. Nah, parts of speech kan terdiri dari istilah parts. Parts itu artinya bagian. Kemudian speech. Speech itu artinya tuturan. Nah, jadi bagian-bagian dari tuturan. Nah, tuturan ini konteksnya kalau dia bahasa lisan. Kalau dia bahasa tulisan, berarti dia sejajar atau sepadan ya. Sepadan istilahnya dengan yang namanya kalimat. Ya, karena bentuk tuturan itu kan bentuknya bahasa lisan, sementara kalau bahasa tulis itu bentuknya kan kalimat. Nah, kemudian kalau kita samakan antara tuturan dengan kalimat, coba kita pahami pengertiannya kalimat. Kalimat itu kumpulan kata-kata yang mengandung satu gagasan. Itu kalimat. Nah, karena disebut kumpulan kata-kata, otomatis sebuah kalimat berarti kan terbentuk dari kata-kata. Ya kan? Nah, karena terbentuk dari kata-kata berarti parts dari kalimat itu adalah kata. Nah, jadi ini parts-nya adalah kata. Maka dari itu kenapa parts of speech itu berhubungan dengan pengklasifikasian kata. Seperti itu. Nah, di dalam bahasa Inggris ada 9 tipe atau 9 klasifikasi kelas kata. Ada dikenal sebagai verb, noun, adjective, adverb, pronoun, preposition, determiner, conjunction, dan interjection. Sebenarnya pembagian 9 ini ada beberapa pendapat ahli yang berbeda. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8, ada yang bilang 10, bahkan ada yang bilang 12. Macam-macam. Cuman di sini di dalam konteks pembelajaran kita ini kita akan pakai 9 aja. Ya, yaitu verb, noun, adjective, adverb, pronoun, preposition, determiner, conjunction, dengan interjection. Nah, bahkan sebenarnya nanti mungkin saya tidak akan jauh membahas tentang ini, interjection. Nah, malah nanti akan saya ganti ini dengan artikel saja, karena pembahasan tentang artikel ini butuh satu fokus yang lebih dalam ya, karena dia lebih penting menurut saya setidaknya, karena dia lebih berhubungan erat kepada grammar. Seperti itu. Nah, kemudian parts of speech itu ya pembagian yang tadi ini. Ada verb, kata kerja, noun, kata benda, adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, pronoun, kata ganti, preposition, kata depan ya, determiner, kata penentu ya, conjunction, kata sambung, dan articles atau artikula itu kata sandang. Itu semuanya digunakan. Jadi kata-kata itu kan ketika kita membuat kalimat, kita kan menyusun kata-kata ya. Kata-kata itu disusun sedemikian rupa supaya dia menyampaikan gagasan yang bisa dipahami. Disusun artinya ditata atau diurutkan. Ya, diurutkan. Kata-kata itu diurutkan menjadi sebuah deretan tertentu supaya kita bisa paham maknanya apa. Nah, kalau deretan itu diganggu, bisa saja kalimatnya berubah arti atau bahkan bisa malah menjadi tidak dipahami artinya apa. Ya kan? Misalnya katakan kita bikin kalimat misalnya James is cooking a soup. Misalnya James sedang memasak sup. Coba dibalik, supnya pindah ke depan. Soup is cooking James. Kan jadi beda ya pengertinya. Sup memasak James.
Ya secara tata bahasa nggak ada yang salah, tetapi secara pemaknaan pasti keliru. Masa iya supnya yang memasak James? Adanya James yang memasak sup, kan ya begitu ceritanya. Nah, jadi kata-kata itu disusun sedemikian rupa menjadi suatu urutan supaya kita menjadi paham. Nah, penyusunan kata-kata ya, penyusunan kata-kata menjadi kalimat itu sama seperti halnya bisa dianalogikan seperti kita menyusun membangun rumah. Ya, membangun rumah. Jadi rumah itu kan tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba begitu ting keluar jadi bentuknya, enggak lah. Orang bangun rumah misalnya di perumahan itu kan butuh proses. Ya kan? Satu rumah aja bisa dibangun mungkin beberapa bulan, bisa makan waktu 3 atau 4 bulan untuk satu rumah. Seperti itu. Jadi rumah itu karena dia tidak mungkin langsung berdiri, berarti kan dia dibangun. Nah, rumah yang dibangun itu membutuhkan bahan bangunan. Ya kan? Bahan bangunan itu misalnya semen, pasir, batu bata, kayu, kaca, besi dan lain-lain itu harus harus digunakan, kemudian disusun sedemikian rupa supaya bisa membentuk satu objek baru. Ya kan? Awalnya kan batu bata, disusun jadi ruangan. Ya kan? Tapi ruangan itu tentu tidak lengkap kalau misalnya tidak ada lantainya dan tidak ada atapnya. Apa gunanya kalian bikin kamar tidur lantainya tanah beratapkan langit? Kalau hujan ya kebasahan, kan gitu. Nah, maka dari itu dibutuhkan bahan bangunan lain kan, kayak misalnya atap dibuat dari genteng, kayu, lain-lain. Kemudian lantai dibuat dari tehel, semen, pasir dan lain-lain. Nah, semua bahan bangunan itu dicampur menjadi satu, disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah rumah. Dan rumah itu nanti terserah menurut yang membangun atau yang merancang. Ada yang bentuknya ada yang arsitekturnya kan istilahnya ya, ada yang modelnya begini, ada yang model begitu, begini begitu dan lain-lain. Nah, sama seperti kalimat. Jadi kita membangun rumah itu menyusun kalimat itu seperti membangun rumah. Dan karena analoginya seperti rumah, kata-kata yang dipakai menyusun menjadi kalimat itu kurang lebih sama seperti bahan bangunan yang dipakai untuk membuat rumah. Gitu. Jadi ya ibarat kayak gini gitu. Di sini rumah kan ada atapnya. Atapnya misalnya kita ya ibaratkan saja dia kata tanya gitu kan. Kemudian ada kata kerja, ada kata sambung, ada kata benda, ibarat pintu gitu kan. Kata sambung itu ibarat tangga karena dia menghubungkan lantai 1 dengan lantai 2. Misalnya kalian bikin rumah 2 lantai tapi nggak ada tangganya, terus apa faedahnya itu di atas? Terus bagaimana caranya kita mau ke atas, naik turun, kan nggak bisa. Seperti itu. Ya, jadi masing-masing bahan bangunan, masing-masing bagian dari rumah itu punya fungsi masing-masing. Ya, punya fungsinya. Dan sama seperti kalimat, kata-kata di dalam kalimat itu tidak dipakai begitu saja, tapi memang ada fungsinya. Dan dia punya ikatan. Ya, dia punya ikatan. Artinya kalau kata itu dibuang atau kata itu diganti, makna kalimat akan berubah. Sama seperti tadi yang saya demonstrasikan. Kalau misalnya kita ubahkan James is cooking the soup misalnya. Misalnya kita balik, the soup misalnya is cooking James. Secara tata bahasa udah benar, tapi kalau secara makna, masa iya sup yang memasak James? Gak mungkin. Begitu. Jadi itulah kalimat itu seperti bangunan. Nah, kemudian tadi kan dikatakan ada 9 jenis atau 9 klasifikasi ya. Di antara 9 itu ada 4 yang paling penting. Kita sebut sebagai the big 4. Ini big boss-nya nih, 4. Apa saja 4 itu? Ada verb, ada noun, ada adjective dengan adverb. Kenapa 4 ini penting? Karena dengan 4 ini saja kita sudah bisa membuat satu kalimat utuh. Ya, bahkan sebenarnya we can reduce this into 2. Jadi kita bisa mengecilkan lagi sampai 2. Kita hanya butuh 2 kelas kata, sebenarnya kita sudah bisa membuat sebuah kalimat. Apa itu? Ada verb, ada noun. Ya, kenapa begitu? Karena di dalam tata bahasa Inggris pola paling sederhana dari sebuah kalimat adalah ada subjek dan ada verb. Subjek ini setidaknya berisi sebuah noun. Artinya kan noun ketemu verb, satu noun ketemu satu verb, udah itu bisa jadi sebuah kalimat. Ya, bisa. Misalnya Misalnya I go. Saya go. Saya pergi, udah kan jadi. Nah,
Cuman tetap ada the big four, ada 4 ya. Kenapa bukan cuma verb dengan noun saja, tapi ada juga adjective dengan adverb? Karena kurang lebih 4 kelas kata ini adalah kelas kata yang hubungannya sangat erat, ya. Verb itu erat hubungannya dengan adverb, dan adjective itu noun itu erat hubungannya dengan adjective. Ya, adjective itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa noun. Adverb juga tidak bisa berdiri sendiri tanpa verb di dalam kalimat utuh. Ya, kecuali kalau kalimatnya kalimat jenis yang tidak lengkap, kalimat minor istilahnya, bisa saja salah satunya berdiri sendiri. Tapi itu di ragam percakapan. Kalau di ragam yang standar, ya kita membutuhkan setidaknya ada subjek dengan verb. Begitu, dan berarti ada noun dengan verb. Nah, kemudian di antara 4 ini, yang penting ini aja, ada satu kelas kata yang sangat-sangat penting. Siapa dia? Dia adalah verb. Kenapa verb ini penting? Karena verb adalah inti dari sebuah kalimat di dalam bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa Indonesia, intinya itu ada subjek dan predikat, itu satu kesatuan. Tapi kalau di bahasa Inggris, inti dari sebuah kalimat adalah verb. Jangan heran nanti kalau kita banyak sekali membahas tentang verbs. Karena apa? Mulai dari membahas subjek, itu nanti nyambungnya ke verb. Verb itu tergantung pada subjek. Ya, apalagi kalau udah masuk ke tenses, ada kayak simple present tense, simple past tense, itu subjek verbnya itu bergantung sekali pada subjek. Ya, meskipun tense-nya sama, verbnya bisa muncul beda. Ada verb go, ada verb goes, ya, yang pakai es. Ini kan beda subjeknya. Go misalnya dia pakai kelompok I, you, they, dan we. Nah, kemudian goes itu pakai kelompok she, he, dan it. Ini semua orang ketiga, yang ini orang pertama. Nah, gimana kalau orang ketiganya jamak? Itu balik lagi ke go, karena ada they. Nah, tanpa pengetahuan bahwa I itu bisa diganti dengan I itu mengganti apa, you itu mengganti apa, they mengganti apa, we mengganti apa, ini pronouns golongan apa, ini pronouns golongan apa, kita tidak hafal itu atau kita tidak tahu itu, kita akan bingung memilih mau pakai go atau mau pakai goes. Gitu ya. Nah, kurang lebih makanya kenapa penting untuk memahami yang namanya parts of speech. Nah, di sini ada 9 tadi ya. Ada verb itu, ingat kata kerja, biasa saya singkat jadi V, atau di sini saya singkat jadi KK. Kemudian noun itu adalah kata benda. Ini biasa saya singkat sebagai N, atau ini saya singkat menjadi KB. Kemudian adjektif itu kata sifat, ya. Ini biasa saya singkat sebagai A, yang ini saya singkat sebagai KS. Kemudian determiner, ini biasa saya singkat sebagai that. Kemudian adverb ini ADV. Ya, ADV ya, bukan ADJ. ADJ itu ini adjektif. Nah, pronouns ini biasa saya singkat sebagai pron. Kemudian preposition biasanya saya singkat sebagai PREP, prep ya. Kemudian conjunction biasanya saya singkat conjunction, CONJ. Kemudian interjection saya singkat int. Seperti itu. Ini mungkin nanti kalau misalnya saya pakai singkatan-singkatan ini, ya kurang lebih patokannya ke sini. Nah, seperti di dalam tabel ya. Di dalam tabel ini saya jabarkan ada 9 parts of speech, kemudian ada function atau job. Karena memang tiap parts of speech itu ada kenapa dia dibagi-bagi? Karena memang punya fungsi masing-masing. Ya, misalnya verb atau kata kerja itu biasanya melambangkan action atau aktivitas atau state keadaan. Ya. Kemudian noun itu menamai atau menyebut benda atau orang. Sementara adjektif itu mendeskripsikan atau menjelaskan sifat dari sebuah benda. Nah, makanya tadi saya katakan adjektif itu berhubungan erat dengan noun, karena ini tugasnya adjektif adalah mendeskripsikan atau menjelaskan sifatnya atau kualitasnya atau keberadaannya si benda itu seperti apa. Misalnya merah kah, kuning kah, tinggi kah, mahal kah, bersih kah, kotor kah, cantik kah, itu semua adjektif. Nah, tapi kita tidak bisa katakan cantik. Oke, siapa yang cantik? Kan pasti nyangkutnya atau balik lagi ke bendanya. Ya kan? Kemudian mahal. Apa yang mahal? Balik lagi ke bendanya. Jadi adjektif itu selalu terikat kepada nouns. Kemudian ada adverb tadi ya. Adverb itu fungsinya mendeskripsikan verb atau kata kerja atau kata sifat. Jadi kata keterangan kita sebutnya. Kata keterangan itu menjelaskan misalnya gini. Ada kata quickly lah. Oh iya nih, ada kata quickly. Quickly itu artinya kan dengan cepat. Ya, misalnya kita katakan dengan cepat. Apa yang dengan cepat? Siapa yang dengan cepat? Nggak tahu. Ternyata dengan cepat itu misalnya kita tambahkan di depannya ada run. Run quickly. Oh, berarti yang dengan cepat itu larinya.
Itu kan, atau silently, misalnya run silently, bisa berlari tanpa suara kan, dengan senyap tuh, berlari dengan senyap. Mungkin dia ninja gitu kan. Bahasa Inggris adalah jalan ninjaku. Naruto kali ya, nggak lewat. Kemudian tadi ada determiner, itu membatasi atau menentukan sebuah benda, kayak and the itu kan articles ya, masuk ke determiner. Kemudian pronoun atau kata ganti, replaces a noun, mengganti sebuah kata benda penyebutannya. Kemudian preposition itu links a noun to another word, dia menghubungkan satu benda dengan kata lain. Kita sebut dia sebagai kata depan ya, karena selalu berada di depannya benda. Nah, di depannya benda, kemudian nanti di belakangnya ada lagi, di belakangnya sesuatu gitu kan ya. Kemudian conjunction itu kata sambung, joins clauses or sentences or words, menghubungkan klausa dengan klausa ya, kalimat dengan kalimat atau kata dengan kata. Dia menghubungkan dua unsur kalimat yang setara. Jadi klausa ketemu klausa, di tengahnya ada conjunction. Itu nanti jadinya kalimat majemuk gitu. Kalimat dengan kalimat, di depan kalimat kedua ada kata sambung. Ya kan, kata dengan kata, misalnya you, kemudian I, di tengahnya tambahin N, jadinya you and I. Nah, N itu berfungsi sebagai conjunction atau penghubung. Menghubungkan you, kamu dengan saya. Kita jadi berhubungan, gitu kan. Berhubungan apa ya? Apa aja gitu, berteman kek gitu, apa ya, pokoknya berhubungan. Kemudian interjection atau kata seru, itu menyampaikan seruan atau ekspresi ya, ekspresi perasaan. Misalnya kamu sakit gitu kan, ditabok sama orang, buk gitu, terus ouch, sakit gitu. Biar kalau ditabok sakitnya minimal agak Inggris lah gitu ya, ouch. Boleh, nggak apa-apa. Atau mau salam sama orang, hai gitu kan, lagi ketemu, hai gitu. Oke, seperti itu kurang lebih parts of speech. Nah, yang perlu diingat lagi tentang parts of speech, some words with similar form can be identified as different categorization of parts of speech. They are mostly, jadi beberapa kata, ya ini agak hati-hati ya teman-teman sama bahasa Inggris. Bahasa Indonesia juga sebenarnya seperti ini. Ada yang disebut dengan homonyms. Homo itu sesama, ya kalian tahulah ya. Homo itu sesama. Nyms, jadi ini serupa, jangan diartikan sesamanya, ini serupa, kita sebut saja serupa atau mirip. Kemudian nyms ini artinya kata. Jadi katanya itu serupa alias sama, disebut homonyms. Kalau katanya sama berarti kata yang sama dong Pak? Enggak, beda. Kenapa disebut beda? Karena kelas katanya beda. Jadi hati-hati, ada kata-kata yang penulisannya sama, bunyinya juga sama, tapi artinya berbeda. Karena kelas katanya juga beda. Itu disebut sebagai homonim. Jadi ini homonim itu ya, saya kasih catatan sini. Homonyms itu ketika bentuknya sama, ingat ya, bentuknya sama atau penulisannya sama, kemudian bacanya sama atau bunyinya sama, tapi artinya beda. Dan otomatis kelas katanya juga beda. Nah, coba lihat contoh di bawah sini. Ada kata right. Ya, right. Right yang kelas katanya N, tadi noun ya, kata benda, itu artinya kanan, sebelah kanan, right. Nah, kemudian ada lagi right, tulisannya sama persis, R-I-G-H-T, ini juga R-I-G-H-T. Dan dibacanya juga sama persis, yang ini right, yang ini pun right. Tetapi, yang ini kelas katanya adjektif, dan artinya adalah benar. Ya, misalnya, benar atau tepat ya, misalnya ada istilah, this is the right room, ini adalah ruangan yang benar. Tapi kalau kita iseng, bisa aja kita artikan, ini adalah ruangan sebelah kanan. Bisa. Nah, itu hati-hati. Ya, itu namanya homonim. Nah, homonim ketika maknanya sudah beda, itu berarti kelas katanya juga pasti beda. Nah, contoh lain ya, misalnya park. Park itu parkir. Kalau kata kerja, misalnya park your car in front of my house. Parkir mobilmu di depan rumah saya. Itu bahasa Inggrisnya, park your car in front of my house. Nah, tapi park juga itu bisa artinya taman. Kalau kelas katanya kata benda. Misalnya, I walk in the park every afternoon. Saya berjalan-jalan di taman setiap sore hari. Itu. Jadi, hati-hati tuh sama homonim. Oke? Nah, contoh terakhir ada
for yang artinya untuk, itu kalau kelas katanya preposisi atau kata depan, dan ada juga for yang artinya karena, conjunction. Pak, bukan for itu memang artinya untuk ya? Iya betul, tapi ada juga artinya karena. Misalnya begini, for I forget your phone number, karena saya lupa nomor teleponmu, I cannot contact you, saya tidak bisa menghubungimu. Pak, bukannya karena itu because ya? Iya betul, because itu artinya karena, tapi bukan berarti karena hanya artinya because. Ya, bukan berarti karena hanya bisa diterjemahkan dengan because. Enggak, karena juga bisa diterjemahkan dengan for. Ya, cuman ada aturannya, nanti kita bahas itu. Itu namanya homonim. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya derivatives. Derivatives itu artinya kata turunan. Kenapa disebut kata turunan? Karena dia diturunkan atau dihasilkan dari kata lain yang diganti kelasnya, diubah kelasnya. Kenapa kelasnya bisa berubah? Karena dia ada perubahan bentuk. Cara mengubah bentuknya gimana? Biasanya ditambahin akhiran atau sufiks. Nih, lihat. Ada, ambil contoh kayak ini, to combine ya. Aslinya combine. Combine ya, ada e di belakang sini. Kemudian diberikan akhiran ation. Jadinya combination. Aslinya combine itu kata kerja, menggabung. Menggabung ya. Kemudian diberikan akhiran ation. Combination artinya gabungan. Nah, di situ dia udah berubah dari awalnya verb, dia berubah menjadi noun alias kata benda karena nambahin ation di belakang. Oke, contoh lain misalnya ada quick. Quick itu artinya cepat, kata sifat. Ya kan? Kata sifat. Nah, ketika di belakangnya ditambahin li, akhiran li, itu jadi quickly. Dan quickly itu sudah bukan lagi kata sifat, dia sudah jadi adverb atau kata keterangan. Berubah tuh yang aslinya adverb, yang aslinya adjektif menjadi adverb. Kenapa? Karena ditambahin sesuatu di belakangnya. Pak, apakah hanya di belakang? Enggak, bisa saja ditambahin di depannya. Bahkan depan belakang sekaligus. Misalnya, ada kata dasarnya calculate, itu kata kerja ya. Calculate itu artinya menghitung. Ini rootnya ambil tanpa e di belakang. Kemudian dia ketemu dengan akhiran nih, ation. Jadinya calculate itu aslinya verb ya. Ditambah calculate, ditambah calculation. Hapus dulu. Calculation. Ya, calculation. Kemudian ini jadi kata benda. Kata benda yaitu perhitungan. Calculate itu menghitung, calculation itu perhitungan. Ditambahin lagi depannya miss. Miss itu artinya salah ya atau lewat. Miscalculation berarti salah perhitungan, tapi tetap ya jadi n. Ya artinya intinya dia berubah ya, dari awalnya verb dia berubah menjadi noun, kata benda. Itu namanya derivatives. Ini nanti akan kita pelajari di parts of speech, termasuk nouns dan lain-lain. Nah, ini contoh kalau kita mau menganalisis parts of speech seperti apa. Ini contohnya. Misalnya mulai dari James. James ini kata benda, jenisnya proper, kemudian is itu kata benda, dia irregular, bentuk orang ketiga, present form, bentuk verb 1s, posisinya auxiliary. Kemudian yang writing itu juga verb, irregular, present participle, bentuknya verb ing, dia posisinya main verb, dan lain-lain semua. Ini adalah contoh analisis. Nanti kita bisa menganalisis seperti ini kalau kita sudah pelajari satu persatu itu parts of speech tadi. Nah, apa gunanya kita belajar parts of speech? Ini, seperti ini nanti ya. Ada soal seperti ini, kalau kita sudah tahu kata ini berpasangan dengan bentuk seperti apa, itu bisa dijawab dengan gampang. Apalagi kalau kita udah hafal pola kalimat atau tenses. Ya, misalnya kalimat ini, karena di sini ada every Tuesday, berarti kebiasaan, berarti dia simple present. Simple present itu subjek ketemu dengan verb 1 atau verb 1 berakhiran s. Nah, kapan pakai verb 1? Ketika kelompoknya I, you, they dengan we. Kapan pakai verb 1s? Ketika kelompoknya she, he, it. David itu bisa diganti dengan he, berarti dia ambil kelompok verb 1s, maka kita pilihnya kata kerjanya swims. Tuh, kalau udah hafal ya, kalau udah hafal, makanya hafalkanlah. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang parts of speech. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan bahas tentang nouns. Oke, sekarang kita bahas tentang noun atau kata benda.
Ya, noun di dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan istilah kata benda. Ya, ini istilah yang padan di dalam teori bahasa kita ya, teori bahasa Indonesia. Jadi noun itu sama dengan kata benda, dan pada dasarnya kalau ditanya apa itu noun atau apa itu kata benda, noun adalah kata yang menamai sesuatu, baik itu konkret maupun abstrak. Jadi segala kata, semua kata yang menamai ya atau merujuk pada suatu objek, baik itu objeknya bisa kelihatan, tidak kelihatan, pokoknya dia disebut sebagai sebuah objek, maka kata itu disebut sebagai kata benda. Nah, karena kata benda itu berfungsi untuk menamai sesuatu, otomatis nama seperti John, ya, Amy, Bob, atau kalau di dalam bahasa Indonesia misalnya Iwan, ya, Andi, Ida, dan lain-lain. Ini semua termasuk ke dalam kata benda. Nah, karena nama itu melambangkan atau merujuk pada seseorang, dan otomatis kan manusia itu banyak ya, berarti nama itu kan luar biasa banyaknya, bukan begitu ya? Belum di bahasa Indonesia, belum di bahasa Inggris, belum di bahasa yang lain. Otomatis noun adalah kelompok kata yang jumlahnya paling banyak. Ya, karena salah satunya adalah karena nama ya atau names itu termasuk ke dalam kata benda. Nah, selain itu ya memang pada dasarnya kata benda itu memang banyak sekali, karena secara teoretis semua benda yang ada di dunia atau semua benda yang terpikirkan oleh pikiran manusia itu pasti ada namanya. Kalaupun belum diketahui namanya, ya berarti belum dinamai, itu aja kan. Karena setiap penemuan baru atau sebuah objek baru itu tentu akan memunculkan nama untuk penyebutannya. Sebagai contoh, 100 tahun yang lalu mungkin kita belum kenal ya, atau ya tariklah 200 tahun yang lalu, tahun 1800-an, kita belum kenal yang namanya istilahnya misalnya kata camcorder. Camcorder ini adalah kata benda, dia adalah kata benda yang dipadatkannya, didempetkan dari kata kamera dan recorder. Ini kan istilahnya camera recorder. Jadi didempetkan atau dimampatkan, disingkat menjadi camcorder. 200 tahun yang lalu orang nggak tahu apa itu camcorder, karena ya di zaman itu belum ada. Tapi fast forward 1 abad kemudian, ketika yang namanya kamera sudah muncul, kemudian video recorder muncullah camcorder. Nah, sekarang orang tahu apa itu camcorder, tapi 200 tahun lalu nggak tahu. Itu artinya benda-benda itu kan bertambah, dan otomatis kata-kata yang melambangkan benda juga pasti bertambah. Seperti itu kan. Ya, pada dasarnya tadi kembali bahwa kelas kata adalah kata yang jumlahnya paling banyak. Kemudian noun itu bisa berupa benda, bisa berupa tempat, atau bisa berupa orang. Ya, misalnya orang kan ya, man, woman, teacher, John, Mary. Tempat misalnya home, office, town, countryside, America, Indonesia, itu semuanya nouns. Kemudian things atau benda-benda seperti table, car, banana, money, music, love, dog, monkey, itu semuanya nouns atau kata benda. Kemudian kenapa noun itu penting untuk kita pahami? Karena satu tadi jumlahnya sangat banyak, maka sebagian besar kata dalam vocabulary bahasa Inggris adalah nouns. Nah, di sini berarti kita penting untuk menghafalkan. Ya namanya juga belajar bahasa asing, tentu kita harus menghafalkan kosakata yang tidak sama dengan kosakata yang kita pakai di bahasa Indonesia. Jadi menghafalkan itu udah mutlak pastinya. Kemudian yang kedua, berperan penting pada kalimat karena mengisi salah satu unsur wajib kalimat, yaitu subjek. Ya, sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa kalimat di bahasa Inggris itu minimal terdiri dari 2 unsur, satu subjek dan satu lagi verb. Nah, subjek ini umumnya diisi oleh noun atau kata ganti dari noun, yaitu pronoun. Ini yang paling lazim kan. Kemudian ketemu dengan verb, sudah. Jadi cukup dengan 2 kata kita sudah membuat satu kalimat utuh. Karena inilah unsur wajibnya, itu subjek dengan noun. Nah, di dalam subjek kita bisa ganti kita bisa isi subjek itu dengan bentuk noun, kata benda, atau dengan pronounnya, kata gantinya. Jadi dia penting. Ketiga, noun itu inconcord with verbs. Inconcord itu artinya bersesuaian.
ya. Maksudnya bersesuaian seperti apa? Subjek verb itu kadang-kadang berpasangan. Kayak misalnya gini, dalam kasus simple present tense yang polanya subjek ketemu dengan verb 1, verb satunya itu ada dua, ada verb 1 yang biasa dan ada verb 1 berakhiran S. Oke, kemudian kapan kita pakai verb 1 dan kapan kita pakai verb 1S? Sebenarnya ini lihat dari subjeknya. Kalau subjeknya bisa diganti dengan I, you, they, atau we, itu berarti pakainya verb 1. Kalau verb 1S kita pakainya she, he, dan it. Nah, sekarang gini, apa hubungannya dong dengan noun? Nah, I, you, they, we, she, he dengan it itu semuanya pronoun atau kata ganti. Dia menggantikan noun. Artinya, kalau kita mau pakai pronoun, kita harus tahu dulu benda aslinya apa. Misalnya benda aslinya adalah orang. Kalau orang berarti kan kita bisa menggantinya dengan I, you, they, we, she, dan he. Tidak ganti dengan it. Tapi kalau bendanya bukan orang, misalnya rumah, mobil, atau hewan piaraan, kita nggak mungkin menggantinya dengan I, you, they, we, she, he. Kita pakainya adalah it. Ya kan? Jadi kita harus pakai verb 1S. Seperti itu. Atau contoh lain misalnya she, he, it ini kan jumlahnya semuanya 1. Ya. I itu jumlahnya 1, you itu 1. Ini 1 bisa lebih dari 1, they dengan you, they dengan we ini jumlahnya bisa lebih dari 1. Nah, sekarang kalau subjeknya misalnya banyak, katakanlah subjeknya adalah car. Jangan car. Satu orang dulu lah, misalnya James, James, kemudian ketemu verb 1 misalnya swim. Ini udah benar. Tapi kalau misalnya di sini ada dua subjek, misalnya katakan James and Bob, kemudian di belakang pakai swim, benar nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena James dan Bob ini dua orang. Dan dia harus diganti dengan they. Maka dari itu dia tidak pakai ini swims ya. Ini James, ini swims pakai verb 1S. Nah, yang ini swim pakai verb 1. Dia nggak boleh pakai verb 1S. Kenapa? Karena nggak bisa diganti she, he dengan it. Gitu. Jadi ada 3 peran pentingnya. Ada 3 alasan penting kenapa noun itu harus dipahami. Karena 1, jumlahnya banyak, berarti kita harus menghafalkan. 2, dia berperan penting pada kalimat karena dia menjadi subjek. 3, dia berpasangan dengan verbs. Ya, dia menentukan bentuk verb pendampingnya. Nah, apa saja jenis nouns? Nouns itu jenisnya antara lain ada common dan proper. Common noun ini kata benda biasa. Katakanlah misalnya car, ya, house, kemudian phone, misalnya telepon, ya. Apalagi ya apapun lah. Potato misalnya, ya, potato itu kentang, fish ikan, terus apa lagi, rock batu, dan lain-lain. Ini semuanya common noun. Common noun adalah kata benda biasa yang dia belum punya nama. Sedangkan proper noun adalah kata nama. Jadi kata kalau misalnya sudah melambangkan nama dan cirinya itu pakai huruf kapital di depan. Misalnya tadi ya, John, Amy, ya, Bob, Andy, lain-lain, termasuk merek, misalnya Samsung misalnya, kemudian Lenovo, Asus, dan lain-lain. Itu semuanya masuk ke dalam proper noun. Pokoknya proper noun itu cirinya apa? Di depannya ada huruf kapital seperti ini. Kapital B, ya, kapital A, kapital S, kapital L, dan kapital A, ya, seperti itu. Itu semuanya ada huruf kapital. Jadi common itu kata benda yang bukan nama. Proper noun itu kata benda nama, termasuk merek. Kemudian concrete dan abstract ini berdasarkan bisa atau tidak bisanya dia diindra. Concrete noun itu adalah kata benda yang bisa diindra, sementara abstract noun itu tidak bisa diindra. Pengertian diindra itu berarti kita kan punya 5 indra, ya, ada penglihatan, penciuman, pengecap, ya, peraba, dan pembau. Nah, apabila ada benda yang bisa diindra oleh setidaknya salah satu dari indra kita itu, kita sebut dia sebagai concrete noun. Itu. Jadi misalnya table, ya. Table itu concrete noun, ya, karena jelas bisa kita pegang, bisa kita lihat, ya, bisa kita rasakan rasanya. Kalau Anda mau jilat silakan aja. Ya, tapi nggak perlu, ya. Yang penting bisa dipegang, bisa dilihat, ya. Kemudian termasuk
cake misalnya ya, kue itu kan bisa dipegang, bisa diraba, bisa dicium baunya harum, bisa dirasakan rasanya manis dan lain-lain. Nah, termasuk kata seperti misalnya music. Music itu adalah abstract noun. Kenapa music abstract noun? Kan nggak bisa dilihat, Pak. Masalahnya bukan bisa dilihat. Music itu bisa didengar. Pendengaran itu adalah salah satu dari indera, berarti dia concrete noun. Ya, termasuk misalnya perfume. Parfum ya. Perfume itu selain bisa dilihat, bisa dilihat, bisa dipegang kalau dia di dalam botol. Kalau sudah disemprotkan pun meskipun tidak kelihatan karena dia bersatu dengan udara, kita bisa menciumnya. Ya, termasuk juga berarti kentut. Iya kan, kentut itu bisa dibaui gitu kan, meskipun tidak terlihat. Tidak terlihat ya, kentut itu tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat. Bukan hanya kentutnya, bahkan yang memproduksinya pun misterius kan. Ya udahlah, itu ngapain bahas kentut. Next, abstract nouns adalah yang tidak bisa diindra. Misalnya apa? Justice, keadilan. Coba, Pak, bisa dilihat keadilan kalau misalnya ada yang adil. Maksudnya tidak bisa diindra itu maksudnya kita tidak bisa menentukan bentuk konkret atau bentuk pastinya seperti apa. Itu justice. Ya, sama termasuk dengan love. Kasih sayang, cinta itu kita tidak bisa menentukan bentuk konkretnya seperti apa karena pemaknaannya saja bisa masing-masing, bisa beda-beda. Kan begitu. Ada yang bilang papa bunda, ayah bunda itu sayang misalnya. Ada juga yang tidak pakai ayah bunda tapi saling menyayangi gitu kan. Ada juga yang ayah bunda tapi baru 3 bulan udah putus padahal udah anniversary 2 kali ya. Lucu juga anniversary sebulan sekali. Anniversary itu namanya juga Annie itu ano itu tahun. Anniversary itu tahunan, bukan bulanan, tapi lucu juga ya. Baru pacaran 4 bulan udah ayah bunda, terus anniversary 3 kali, habis itu putus. Nah, sedih sekali kehidupan seperti itu ya. Jangan kayak gitu ya. Nah, kemudian countable dan uncountable nouns. Countable nouns itu bisa dihitung, sementara uncountable itu tidak bisa dihitung. Nah, ini konsepnya kadang-kadang agak diperdebatkan ya, yang gimana maksudnya itu bisa dihitung dan yang kayak gimana yang nggak bisa dihitung. Prinsipnya begini, countable dan uncountable itu kita ukurnya dari mudah atau tidak, bisa dihitung, dicacah atau tidak. Dicacah itu berarti dipisah-pisah per satu bagian, ya. Bisa nggak dihitung seperti itu tanpa merepotkan? Misalnya kita lihat ada car ya, mobil itu masuk ke countable noun karena kita bisa cacah mobil itu satu persatu, bentuknya jelas, kita bisa bedakan. Kemudian house, kemudian book, apalagi ya, cake termasuk ya. Orang ya, father, mother itu semuanya countable. Nah, tetapi yang uncountable itu misalnya apa? Misalnya rice, beras, air, udara, kemudian water, air, kemudian soil, tanah, kemudian apa lagi? Flour ya, bukan floor. Ini tepung. Kemudian oil, minyak. Kemudian money, uang. Loh, kok money nggak bisa dihitung? Oh iya, money-nya nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung itu mata uangnya. Bingung? Ya, uang itu nggak bisa dihitung. Money itu nggak bisa dihitung. Money is uncountable. Yang bisa dihitung adalah mata uangnya. Mata uang itu misalnya rupiah, ya, dollar, yen, rubel, kemudian peso, peseta, dan lain-lain. Pokoknya mata uangnya yang bisa dihitung. Jadi money-nya sendiri uncountable nouns, tetapi rupiahnya itu countable nouns. Nah, selain ciri-ciri bisa dicacah atau enggak, apalagi cirinya? Ciri lainnya, countable noun itu punya bentuk punya bentuk plural. Ya, misalnya car itu ada bentuk pluralnya, tinggal tambahin s belakang jadi cars. House ada houses. Ya toh? Ada houses. Book ada books. Cake ada cakes, father ada fathers. Ya kalau bapak lu 2, 3, 4 kan nyebutnya fathers. Mothers, misalnya ibu-ibu banyak ibunya gitu. Nah, tapi uncountable nouns itu tidak bisa dihitung. Karena kita nggak bisa nulis rices, beras, nggak. Airs, udara, nggak bisa. Waters, air, enggak lah. Itu nggak bisa dicacah, air itu nggak bisa dipotong satu persatu sampai bentuknya inilah satu air, nggak bisa. Air itu harus pakai hitungannya sendiri, ya, dia harus dibuatkan khusus perhitungan supaya bisa dihitung. Misalnya liter atau mililiter, begitu kan?
Udara juga seperti itu, kita nggak bisa pastikan kan ini udara A, ini udara B, nggak bisa. Nasi Pak, bisa kan dipisah satu-satu, dicacah. Iya, tapi siapa yang mau ngitung? Ada kamu disuruh beli beras sama orang tua misalnya. Nak, beli beras dong ke pasar berapa? Beli aja sekitar 6 miliar butir misalnya. Nggak ada lah. Kan pasti dimintanya belinya satu karung, atau misalnya 5 kilo atau 10 kilo. Berarti dia dibuatkan satu perhitungan khusus. Dia nggak bisa pakai hitungan aslinya. Beda dengan mobil misalnya satu buah kan ya. Rumah satu unit atau satu buah. Atau misalnya pensil satu batang. Kemudian kertas satu lembar. Ya, itu semuanya countable nouns karena dia punya hitungan sendiri dan dia bisa dicacah ya. Kemudian dia punya hitungannya sendiri. Dan punya bentuk plural. Papers, pencils, itu kan. Nah, itu. Nah, selanjutnya. Ini mudah-mudahan countable dengan uncountable tidak membingungkan ya. Yang jelas, sekali lagi ingat money itu uncountable. Ya, kemudian collective nouns. Apa itu collective noun? Collective adalah kata benda yang dihitung satu, padahal sebenarnya mewakili lebih dari satu kelompok. Misalnya grup. Grup itu kan tidak mungkin sendiri, pasti ada anggotanya, termasuk tim, termasuk family. Family keluarga. Masa iya kamu sendiri jadi keluarga sendiri? Kan nggak mungkin. Kamu disebut berkeluarga kalau misalnya punya pasangan, atau setidaknya punya pasangan dan punya anak, atau setidaknya punya orang tua lah, dihasilkan dari suatu pasangan. Jadi nggak mungkin sendiri. Kemudian dozen itu artinya lusin. Satu lusin itu 12, jadi tidak mungkin satu. Corporation itu adalah perusahaan, dan tidak mungkin perusahaan itu terdiri dari satu orang. Ada nggak sih one man army corporation gitu, satu perusahaan yang anggotanya cuma satu? Iya dia direktur, iya dia sales, iya dia juga maintenance. Pak, gimana dengan wirausahawan, misalnya tukang bakso, itu kan perusahaannya sendiri. Ya tapi kan nggak ada kali ya tukang bakso yang keliling pakai gerobak terus di situ PT Bakso Anugerah Makmur Sejahtera selamanya pakai PT gitu. Padahal gerobaknya cuma satu doang, dia doang, nggak lah. Ya. Oh, sorry. Kemudian plural only. Nah, beberapa kata benda ada ternyata kata benda yang bentuknya hanya plural. Ya, misalnya spectacles. Spectacles ini adalah kacamata. Sinonim dengan glasses. Ya, mungkin ada yang ingat kacamata itu glasses. Ya sama dengan spectacles. Tapi lihat dua-duanya ya, di belakang ada es dan ini juga ada es. Asal katanya dari glass. Kalau yang ini asal katanya dari spectacle. Spectacle itu pemandangan. Nah, kemudian dia dibuat jadi plural, spectacles, dan itu mengacu kepada benda yang bukan pemandangan tetapi justru ke kacamata. Gitu. Kemudian trousers. Kalau trousers ini memang tidak ada bentuk singularnya ya, nggak kayak ini glass ada glasses. Glasses punya dari glass, kemudian spectacles dari spectacle. Trousers itu tidak punya bentuk singular, dia hanya bentuk plural, namanya trousers, dan itu artinya celana panjang. Kemudian bentuk sama seperti scissors. Scissors. Meskipun tulisannya ada C di sini jangan dibaca ya, baca aja langsung scissors. Jadi bukan saya pernah dengar ada yang nyebutnya skyser, bukan skyser, scissors. Ini harus ada S di belakang. Ini karena ini gunting ya, artinya gunting. Gunting itu selalu plural karena pisaunya ada dua. Kalau gunting cuma sebelah, namanya gunting rusak. Kemudian contoh apa lagi ya? Pants. Ya, pants, celana pendek, ini yang panjang, ini yang pendek, dan lain-lain. Ada beberapa kata yang memang dia harus plural, tidak bisa pakai singular. Itulah jenis-jenis noun. Kemudian, bagaimana cara kita mengidentifikasi noun? Noun bisa diidentifikasi setidaknya dari 3 cara. Pertama, perhatikan sufiks. Kedua, lihat posisinya. Kemudian ketiga, function in sentence, atau fungsinya di dalam kalimat. Tapi yang paling gampang adalah lihat kamus. Ya, kalian masukin misalnya kata ini noun bukannya, ya udah. Kan banyak tuh aplikasi kamus ya. Kalian bisa pakai aplikasinya dictionary.com, ada punyanya Oxford, macam-macam. Pokoknya kamus itu, kalau kamusnya kamus yang bagus, biasanya dia memberikan juga informasi tentang kelas kata. Ya, misalnya Anda masukkan kata misalnya eagle misalnya, eagle, tulis di aplikasinya eagle, nanti kemudian tekan enter atau next atau cari ya, nanti keluar artinya, dan nanti biasanya diginiin nanti eagle di belakangnya ada dalam kurung n ya, atau pakai n titik.
itu berarti kelas katanya adalah noun, nomina. Kalau di kamus. Nah, kalau nggak punya kamus, kita bisa lihat sufiks. Tapi ingat, sufiks ini hanya berlaku pada derivatives atau kata benda turunan, ya, yang dia pakai akhiran. Kedua posisi dan ketiga function in sentence. Kita bahas satu persatu. The suffix atau akhiran. Nah, ada beberapa kata benda turunan, ya. Ini saya turun di bawah karena ditandai sebagai sufiks. Kata-kata tersebut merupakan derivatif atau kata turunan. Nah, beberapa kata benda yang termasuk kata yang termasuk kata benda karena dia punya akhiran itu antara lain, perhatikan aliannya iti. Ya, misalnya nationality. Ya, apalagi university. Ya, celebrity. Ini semua kata benda. Ya, yang berakhiran iti itu berarti kata benda. Dan ini ke bahasa Indonesia nanti diserapnya jadi itas. Bukan iti. Ya, bukan iti, bukan itis, tapi itas. Artinya nationality kalau dia diserap ke bahasa Indonesia ada padanannya kebangsaan, tapi kalau diserap nanti jadinya nasionalitas. Kemudian university ini diserap jadi universitas. Ya, belakangnya iti dia jadi kok ketulis lagi. Universitas. Nah, termasuk celebrity. Celebrity ini banyak yang salah tulis. Karena dia di belakangnya iti, dia harus berubah menjadi itas. Sebenarnya yang baku selebritas. Nah, cuman di bahasa Indonesia Anda biasa pasti nemunya apa? Ada yang bilang selebriti, ada yang bilang selebrita, ada yang bilang selebritis. Ya, padahal yang bakunya adalah selebritas. Kemudian yang berakhiran man, ini juga kata benda. Appointment itu artinya janji atau janji ya, janjian, ya, appointment. Kemudian ness ini misalnya happiness. Terus dullness itu apa artinya? Kebosanan, ya. Nessan itu berarti kata benda. Kemudian Asian-Asianan, relation, communication, transportation itu semuanya kata benda. Ization kayak organization, ya. Legalization itu semuanya kata benda. Ini artinya proses nih. Ya, organization itu berproses kan sebenarnya, ya. Berorganisasi itu berproses kita. Ada orangnya, ada tujuannya kan, ya, harus dicapai. Kemudian hood seperti childhood. Kemudian neighborhood. Neighborhood ini berarti lingkungan tetangga, ya. Itu juga kata benda. Man, ini di atas ada, ya. Ini double berarti harusnya di sini basement. Kemudian or misalnya employer dengan nominator, ini juga kata benda. Employee yang dua di belakang, ya. Employee, nominee itu semuanya kata benda. Nah, cuman bedain apa bedanya employer dengan employee. Ini berarti orang yang memberi. Sementara double ini orang yang di. Ini bedanya. Jadi employer itu orang yang mempekerjakan. Employee itu kerja. Jadi employer itu orang yang mempekerjakan. Sedangkan employee adalah orang yang dipekerjakan. Nominator itu adalah orang yang menominasi atau orang yang memilih. Nominee itu adalah orang yang dipilih. Seperti itu. Kemudian ada lagi ons dengan ens, itu juga kata benda, contohnya dominance, kemudian preference, kemudian ing yang sebagai gerunnya, swimming, berenang, eating, makan, eating ini di sini harusnya jadinya kata, ya benar-benar ini gerund, ya, gerund dianggap jadi kata benda. Painting, lukisan, building, bangunan. Kemudian ism, paham. Hinduism, Buddhism, socialism, liberalism, communism, demokratisme. Ya, pokoknya ism itu semua kata benda dan termasuk ESS atau princess, empress dan lain-lain. Ya. Ini semua contoh dari sufiks. Banyak sebenarnya sufiksnya, cuman mungkin ini yang paling sering dipakai. Jangan salah, kalau ada yang iti-iti berarti itu kata benda. Next, posisinya di dalam sebuah kalimat. Posisi di dalam kalimat kita bisa lihat noun bisa ditandai dengan satu, biasanya didampingi oleh determiner. Determiner itu ada di sebelah kanan.
Ya, contohnya ini ya. Kalau tanya determiner itu yang kayak gimana? Ada and this, termasuk artikel ya. Artikel juga ada di situ. Ada di sebelah. Di sebelah. Oh iya, karena posisinya gini ya. Determiner ketemu dengan atau artikel ketemu dengan noun. Berarti nounnya ada di kanan, determinernya di sebelah kiri kayak gini. Sini yang merah ini determiner, yang sebelah kanan itu nounnya. Sebelah kiri determiner, sebelah kanan nounnya. Ini dikasih keterangan determiner warna merah, noun warna hitam. Nah, selain didampingi oleh determiner, noun juga bisa didampingi oleh kata sifat. Kata sifat itu letaknya di depan kata benda. Nah, misalnya a great relief. Relief ini berarti bantuan. Great itu besar, jadi bantuan besar. A peaceful afternoon. Afternoon itu sore hari. Peaceful itu damai atau tenang. Nah, peaceful kata sifatnya. Kemudian the tall Indian doctor. Dokter kata benda ya, Indian itu kata benda, kemudian tall kata sifat dan seterusnya. Nah, coba perhatikan contoh yang pertama di sini ada ada great dengan relief. Kan tadi dibilang determiner ada di sebelah kirinya noun. Nah, ketika ada determiner ketemu sekaligus dengan adjektif ini ya kata sifat. Jadi polanya begini. Aduh, sebentar, dihapus dulu. Nah, kalau dia ketemu dengan kata sifat, jadi gini polanya. Kalau determiner noun langsung, atau adjektif ketemu noun juga langsung. Tapi kalau dua-duanya muncul, ada determiner atau ada artikel, ya, ketemu dengan adjektif dan noun, berarti setelah determiner ada adjektif, kemudian baru noun. Jadi urutannya determiner paling depan, habis itu kata sifat, habis itu kata benda. Urutannya seperti itu. Nah, kemudian di dalam kalimat noun juga biasanya, ini kalau yang ketiga ya, sebagai fungsinya sebagai kalimat. Di dalam kalimat noun biasanya berfungsi sebagai subjek kata kerja. Nah, kata kerja itu inti dari kalimat dan dia didampingi oleh kata benda yang berfungsi sebagai subjek. Nah, sebenarnya tidak harus subjek, bisa juga jadi objek karena pola kalimat itu kan ada subjek verb. Nah, kadang-kadang di belakang juga ditambahin dengan objek. Nah, subjek dan objek ini bisa berisi oleh noun. Nah, tetapi yang di tengah ya harus verb. Kalau di kalimat bahasa Indonesia kan SPO. P-nya bahasa Indonesia itu, kalau di bahasa Indonesia ya, P-nya itu boleh kata benda, boleh kata sifat, boleh kata kerja. Nah, tapi yang utama kata kerja. Tapi kalau di bahasa Inggris ini nggak berlaku. Ya, ini nggak begini modelnya. Dia harus pakai seperti ini, subjek verb dengan objek. Jadi yang di tengah itu inti verb aja. Kalimat bahasa Inggris kalau nggak punya verb berarti belum jadi kalimat. Itu prinsipnya. Nah, coba kita lihat contoh sini, ada subjek dari verb. Di sini kata kerjanya work, ini asalnya dari to work, ya. Kemudian di depannya ada kata doctors. Apa hubungannya antara doctors dengan work? Work itu bekerja. Siapa yang bekerja? Dokter. Dokter berarti jadi subjek karena dia menjawab siapa yang melakukan predikat, siapa yang bekerja gitu. Nah, kemudian object of verb. Object of verb. Verbnya di sini likes. Bahasa Indonesia ini dari to like, menyukai. Nah, coffee adalah sesuatu yang dilakukan objek adalah sesuatu yang disukai oleh subjek. Jadi coffee adalah yang disukai oleh dia, laki-laki. Ya, jadi coffee di sini sebagai objek karena posisinya kan SVO. Oke, he ini jadi subjek, likes-nya ini udah jadi verb, berarti yang di belakangnya siapa ya? Objek dong. Kan begitu. Nah, kemudian bisa subjek dan verb sekali, ya sama aja lah dengan di atas. Cuman yang bedanya kalau ini kan subjek, hanya subjeknya saja kata apa namanya? Oh ya, ini juga hospital juga kata benda ya, sama aja berarti. Nah, kemudian selanjutnya di dalam di antara beberapa kata benda ada yang dikenal dengan single word dan ada compound nouns. Single word itu kata benda yang cuma satu. Kemudian ada disebut compound noun atau kata benda yang terdiri dari dua kata. Ya, misalnya sunrise. Sunrise ini sebenarnya dua kata, ada sun, matahari, dengan to rise. To rise itu bangkit atau muncul, terbit. Nah, cuma kan nggak ditulis jadi sun to rise, tetapi ditulisnya jadi sunrise. Sunrise itu adalah ya matahari terbit. Sama kayak swimming pool.
Swimming berenang, pool kolam, kolam berenang dijadikan satu. Kalau di bahasa Indonesia itu frasa, tapi kalau di bahasa Inggris ternyata swimming pool itu masih noun. Kemudian father-in-law, ya, father-in-law itu artinya bapak mertua. Ini ada father, ada in, ada law, ada 3 kata digabung jadi satu, ya. Stepmother, ibu tiri. Kemudian check-in, check-in itu berarti jam masuk. Football, bola kaki, ya, sepak bola. Nah, bentuk penulisannya ada 3 macam, ada yang dispasi kayak ini, swimming pool, ada yang hyphenated. Hyphenated itu berarti pakai tanda hubung, ya, macam ini, father-in-law, stepmother dengan check-in ini pakai tanda hubung. Tanda hubung. Ini pakai spasi. Kemudian closed atau tanpa spasi, misalnya sunrise dengan football. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan, who owns it? Owns itu artinya yang memiliki, ya. Nah, kata benda selain bentuk yang tadi ini, ada bentuk begini, ya, ada yang sorry, kok jauh. Nah, ada single word, compound noun, ada juga yang bentuknya posesif. Posesif adalah salah satu case yang melibatkan noun dalam bahasa Inggris. Posesif bisa ditunjukkan oleh beberapa cara. Satu, pakai posesif adjektif, posesif pronoun, dan posesif adjektif. Kok 2? Possessive noun, astaga, modulnya. Maaf ya. Possessive noun. Nah, possessive adalah case, ya, di dalam bahasa Inggris itu ada namanya case. Yaitu ada status di dalam sebuah kata yang menunjukkan makna tambahan. Ya, dia biasanya makna tambahan itu muncul karena ada perubahan bentuk. Misalnya gini, tense. Tenses itu sebenarnya masuk ke dalam case, ya. Karena dia mengubah bentuknya kata kerja. Kalau kamu misalnya bentuk present, makanya kita bilang present tense, misalnya pakai verb 1. Begitu masuk simple past, dia harus pindah ke verb 2. Ya, karena ada perubahan bentuk untuk menyampaikan makna tense atau makna waktu kini dan waktu lampau, maka dia sebut sebagai case. Nah, possessive juga case. Maka possessive dalam kata benda akan mengubah bentuk kata benda. Kata benda yang posesif itu seperti apa? Yaitu kata benda yang di belakangnya pakai akhiran apostrof S. Misalnya, Henry. Henry itu proper noun, kata benda biasa. Proper, ya, bukan kata benda biasa, kata benda proper, kata benda nama. Nah, kemudian di belakangnya ditambahin apostrof S. Ketika sudah dapat apostrof S, ini sudah bukan mengacu ke Henry-nya, tetapi ke sebuah benda. Misalnya, this is Henry's car. Ya. Ini adalah mobilnya Henry. Nah, mobilnya Henry berarti apakah yang ditunjuk Henry-nya? Tentunya bukan. Yang ditunjuk adalah mobilnya. Ya, jadi udah bukan merujuk lagi kepada orang pemiliknya, tetapi merujuk kepada bendanya. Nah, case-nya di situ hanya menunjukkan pemiliknya siapa. Jadi kalau ditanya, siapa yang punya itu mobil? Henry. Seperti itu. Atau misalnya, this is Emily's room. Ini adalah kamarnya Emily. Apakah Emily's room itu merujuk kepada Emily? Bukanlah, dia merujuk kepada kamar yang lagi ditunjuk, kan gitu. Nah, cuman kalau ditanya yang punya siapa? Ya Emily, karena dialah di situ posesifnya, yang memilikinya. Seperti itu. Nah, intinya gini, kalau saya pakai istilah possessive noun berarti itu merujuk kepada ini, ya, apostrof S yang ada di belakang sebuah kata benda. Nah, ini pronouns kita skip dulu nanti. Kemudian di sini ada subject verb concord. Nanti aja ya mungkin yang ini, karena ini concord ada subjek. Ini udah beberapa kali saya ulang tadi, ya, di atas, di depan. Tapi mungkin kita bahas nanti belakangan ketika kita ngomongin concord. Karena ini agak kompleks. Cuman kalau mau diberi pengantar kurang lebih begini. Di dalam bahasa Inggris ketika kita menyusun kalimat, ingat lagi ada struktur paling sederhana kan subjek predikat, ya, atau subjek dengan verb. Nah, subjek dan verb ini memiliki hubungan concord atau persesuaian. Nah, ini terutama kelihatan di mana ketika kita udah pakai yang namanya tenses. Oke? Nah, perhatikan, lihat kalimat 2 di sini. Ini tensesnya sama. Kedua kalimat ini tensesnya adalah simple present. Yaitu tense yang menunjukkan kebiasaan, habit, atau
apa namanya, fakta ya, fact bukan fact. Bahaya kalau fact. Lain artinya. Fact ya, menyatakan fakta. Nah, kalimat pertama bunyinya I like Korean drama shows. Kalimat kedua bunyinya Dinda likes Korean drama shows. Ini kalau Anda perhatikan, kalimat ini yang berbeda hanya subjek. Ini I sebagai subjek, like ini sebagai verb, Korean drama shows ini adalah objek. Kemudian Dinda ini adalah subjek, likes ini verb, Korean drama shows adalah objek. Jadi sama ya belakangnya. Ada verb, ada objek, ada verb, ada objek, dan sama persis. Yang membedakan hanya subjek. Tapi coba perhatikan. Kenapa di kalimat 1 dia pakai like? Sementara di kalimat 2, kenapa pakai likes? Ada S-nya. Ya kan? Padahal sama, tensesnya sama-sama simple present tense. Nah, karena di simple present tense, polanya ternyata ada subjek ketemu dengan verb 1 atau verb 1 berakhiran S. Oke, jadi polanya itu tuh, subjek ketemu verb 1 atau verb 1 berakhiran S. Jadi di sini kita milih. Setelah subjek itu bisa verb 1, bisa verb 1S. Kita harus milih. Nah, bagaimana memilih yang tepat? Yang jadikan ukuran adalah subjek. Nah, kalau misalnya subjeknya pakai kelompoknya I, you, they, atau we, ya itu berarti kita pakai verb 1 yang biasa. Nah, kalau subjeknya itu ternyata she, it, atau he, ya ini pakai verb 1 berakhiran S. Nggak boleh ditukar. Kalau tukar salah. Karena ini aturan grammarnya seperti ini. Ya, nah sekarang lihat di sini. I ini kelompok yang pakai verb 1, maka muncullah like. Like ini di belakang verb 1 biasa, nggak ada S-nya. Nah, tapi ketika keluar subjeknya Dinda, dia berubah menjadi likes. Kenapa seperti itu? Karena Dinda adalah kata benda yang merujuk, ya ini nama ya, proper noun, yang merujuk kepada seorang, satu orang jumlahnya, perempuan. Ya, berarti ada seorang perempuan. Kata benda, kata ganti yang bisa menggantikan perempuan satu orang adalah she. Dinda ini bisa diganti dengan she. Nah, karena dia bisa diganti dengan she, berarti dia harus pakai subjek yang berupa verb 1 berakhiran S. Maka keluarlah likes yang pakai S. Nah, ini penting. Makanya kenapa dikatakan nouns itu penting. Sama seperti nanti kalau Anda belajar verb juga sangat penting. Karena dua ini bersesuaian, tidak boleh ditukar. Pak, cuma di simple present kayak gitu. Oh enggak, ada lagi nanti present continuous. Present continuous itu kan setelah subjeknya ada, ya kalau kita main di tenses ya. Present continuous itu kan ada subjek ketemu dengan to be, ketemu dengan verb berakhiran ing. Verbnya nggak milih, yang milih itu to be-nya. Kenapa? Karena ada 3. Bisa is, bisa am, bisa are. Nah, terus di mana ukuran milih to be-nya? Ya kembali ke subjek, karena di sini ada noun-nya. Kembali ke sini di subjeknya. Bergantung subjeknya. Kalau I itu berarti am, kalau you, they, we berarti are, kalau she, it dengan he berarti pakai is. Kan gitu. Intinya sama-sama milih. Nah, jadi tolong diperhatikan baik-baik ya tentang nouns ini. Ya ini nantilah kita bisa latihan. Nouns itu tidak terlalu sulit, cuman yang sulit adalah menghafalkannya karena banyak sekali. Nah, cuman jangan menyerah. Kalau misalnya kalian memang mau belajar bahasa, itulah tantangannya. Semua bahasa itu berbeda bahasa, tentu kosakatanya berbeda juga, dan sudah kemutlakan kalau memang kita harus harus menghafal, itu sudah keniscayaan. Nah, jadi mungkin segitu aja materi untuk nouns. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.